Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita sudah sampai pada kelanjutan materi sebelumnya, yaitu hubungan roda-roda. Nah, jadi kalau pada gerak melingkar itu kita kenal istilah hubungan roda-roda. Intinya bahwa ada beberapa roda yang saling dihubungkan, ya. Baik nanti memakai penghubung yang berupa karet atau yang lain, coba kita lihat. Kita simak video berikut ini. Baik, untuk yang pertama adalah dua roda yang terhubung dengan sabuk atau rantai. Nah, kalau ini ada animasi seperti ini ya, kita bisa bayangkan kalau seperti ini berarti contohnya apa ya gitu. Nah, misalkan kalau rodanya yang depan ini ya ternyata roda depannya besar, roda belakangnya kecil ya apa sajalah contohnya gitu. Saya kira kalian sudah bisa membayangkan gitu. Nah, kalau nantinya itu ketemu dengan model kasus seperti ini gitu ya. Nanti bagaimana analisisnya secara fisika gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dua roda yang dua atau lebih ya, atau lebih roda yang dipasang saling bersinggungan. Nah, kita lihat contohnya ini. Roda yang kecil menggerakkan roda yang besar. Yang lebih besar ini dengan arahnya seperti ini. Ya, sementara yang di sebelah kan arahnya beda. Nah, ini nanti bisa jadi ada 4 roda dan seterusnya begitu. Nah, kemudian ada dua roda yang sepusat. Nah, contohnya ini. Nah, ini misalkan ada gearnya, ini gear sepeda, kemudian ini adalah rodanya, seperti itu. Ini ibaratnya adalah apa namanya roda yang pertama, roda yang kecil ini adalah roda yang kedua, kemudian roda yang besar adalah roda yang pertama. Tidak harus begitu, boleh dibolak-balik. Kemudian ada juga contoh seperti ini. Nah, ini adalah sepusat juga. Contoh hubungan roda-roda yang sepusat. Jadi intinya ada tiga ini ya, ada tiga, tetapi kombinasi di antara ketiganya itu bisa menghasilkan rangkaian yang seperti ini. Kita namakan dengan rangkaian campuran, hubungan roda campuran. Nah, ini bisa kita lihat. Selain dia pakai sabuk, dia memakai sabuk untuk menghubungkan roda satu dengan yang lain, dia juga sepusat. Nah, ini nanti. Baik, kita kembali pada kasus yang pertama. Kalau dua buah roda yang terpasang dengan menggunakan sebuah sabuk. Ya, dengan menggunakan sepasang sebuah sabuk. Nah, ini coba kita lihat arah putaran kedua roda adalah sama. Perhatikan ini. Nah, ke sana kan. Nah, ini arah putarannya sama. Terus yang kedua, kecepatan linier. Otomatis kecepatan linier kedua roda juga sama. V-nya, V kecilnya sama. Ya, karena apa? Arah V itu kan selalu tegak lurus dengan arah jari-jari, yang gitu, jari-jarinya. Nah, kemudian yang berikutnya, akhirnya kita bisa memperoleh bahwa kecepatan A, kecepatan linier roda A, misalkan ini kita anggap yang kecil A, kemudian yang besar B. Kecepatan linier roda A akan sama dengan kecepatan linier roda B. Nah, di mana kecepatan linier itu sama dengan omega dikali dengan R. Berarti omega A dikali dengan RA. Omega itu kan kecepatan sudut ya. Ya gitu. Kemudian sama dengan omega B dikali RB. Nah, ini aja. Jadi kalau ya enaknya kita ingat bahwa kalau dihubungkan dengan sabuk membentuk huruf V gitu ya. Ini kan seandainya jadi kita arahkan ke sana dan ke situ membentuk huruf V kan. Nah, jadi V-nya sama. Kayak gitu aja selesai gitu ya. Kemudian yang roda saling bersinggungan. Nah, arah putar kedua roda berlawanan. Nah, kita ambil sampel ini yang hitam legam ini sama yang ini gitu. Ini dan itu. Nah, ini kan berlawanan, jelas ya. Kecepatan linier kedua roda sama, kecepatan liniernya sama. Ya. Maka kita peroleh sama dengan itu, sama dengan rumusnya di atas itu bahwa kecepatan linier A itu akan sama dengan kecepatan linier B kalau kasusnya seperti ini. Nah, berikutnya bagaimana kalau roda yang sepusat ini
Pada roda yang sepusat itu arah putaran kedua roda sama. Arah putarannya sama kan? Loh, ini sama. Kecepatan sudut kedua roda sama. Omeganya sama kan? Omeganya sama. Ya. Jadi kalau seperti ini omega yang sama gitu. Nah, sehingga kalau untuk kesimpulan roda yang sepusat, omeganya sama. Omega itu V per R. Jadi VA per RA sama dengan VB per RB gitu. Jadi omega A sama dengan omega B. Nah, bagaimana kalau campuran? Nah, silakan coba dianalisis sendiri. Ya, coba saya beri petunjuk. Kalau misalkan ini A, ini B, roda A sama roda B. A dan B ini adalah dihubungkan dengan sabuk, maka jelas V ya, V-nya sama. VA sama dengan VB. Nah, B dengan C yang sama apanya? Omeganya kan gitu. Berarti omega B sama dengan omega C. Gitu. Udah selesai. Gampang ini untuk hubungan roda-roda. Kita tinggal masukkan pada aplikasi di soal. Nah, saya kira cukup jelas. Silahkan dipelajari ulang, diulang-ulang terus agar bisa lebih paham secara detail. Tetap semangat ya dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.